Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Farad Davis Januar di channel Farad Davis. Dan pada hari ini kita mendapat kesempatan ngobrol santai dengan narasumber langsung yang sekaligus menjadi seorang anggota polisi wanita. Selamat sore Ibu, mohon diperkenalkan dirinya. Selamat sore Mas Farhan. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ervina Ayu Yuliana, pangkat Kompol. Saat ini saya berdinas di Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional Korsabara Bahar Kampori. Baik, Ibu, apa sih alasan dulu ingin mendaftar anggota Polri? Alasan saya daftar sebagai anggota Polri adalah karena saya sangat senang melihat polisi-polisi yang sedang bertugas di lapangan. Kemudian saya berpikir ya, itu adalah suatu profesi yang sangat mulia karena saat ini saya sebagai anggota Polri sudah menjadi tahu bahwa tugas pokok anggota Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, yang melayani masyarakat itulah yang akhirnya saya berpikir itu adalah profesi yang sangat mulia, seperti itu. Siap Ibu. Lalu dulu saat mendaftar menjadi anggota Polri itu jalurnya apa ya Bu? Kalau boleh tahu? Ya, saat mendaftar menjadi anggota Polri, kebetulan saya mendaftar melalui jalur sumber sarjana, perekrutan anggota Polisi Republik Indonesia dari sumber sarjana. Oh, baik, sumber sarjana itu berarti lulusan kuliah ya, teman-teman. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu dulu kuliah di mana dan jurusan apa ya? Ya, saya lulusan dari Universitas Pancasila, jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi. Begitu, Mas. Baik, Bu, boleh di-sharing nggak sih pengalamannya saat mendaftar dan prosesnya seperti apa? Ya. Pengalaman pada saat pendaftaran sebagai calon anggota Polri sangat-sangat berkesan untuk saya, di mana saat itu sebenarnya saya sudah bekerja sebagai seorang accounting di salah satu perusahaan properti di Jakarta. Kemudian pada saat itu tahun 2010 saya melihat ada pembukaan pendaftaran sebagai anggota polisi. Saat itu, saya coba untuk melakukan pendaftaran. Saya mulai persiapan secara administrasi, apa-apa saja yang diperlukan. Kemudian saya juga mempersiapkan fisik dan mental. Saya olahraga setiap hari. Saya persiapan tes-tes apa saja sih yang harus saya lewatkan, apa yang harus saya lewati, sehingga saya mempersiapkan diri untuk menghadapi tes-tes tersebut. Gitu. Ibu, berarti Ibu itu dulu tidak ada bimbel atau bimbingan jasmani yang mengeluarkan uang? Alhamdulillah saat itu saya otodidak ya Mas. Saya cari tahu, saya beli buku persiapan untuk menghadapi tes memasuki polisi. Memang saya pribadi tidak mengikuti bimbingan belajar atau sekolah-sekolah untuk mempersiapkan diri untuk masuk tes polisi gitu. Oh, berarti otodidak ini ya? Betul, saya hanya mempersiapkan diri, membaca buku, saya praktikkan sendiri, ya seperti itu Mas. Ibu, lalu perasaan Ibu saat diumumkan lulus sebagai anggota Polri dan mengalami pendidikan seperti apa? Ya, pastinya Mas saat diumumkan lulus terpilih dengan memenuhi syarat itu suatu hal yang luar biasa untuk saya. Karena apa? Karena saya tidak menyangka bahwa ternyata saya bisa melewati segala tahapan demi tahapan pada saat tes rekrutmen sebagai calon anggota polisi. Pastinya saya senang sekali, bangga sekali, saya bisa memberikan juga kebanggaan kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, bahwa saya bisa menunjukkan bahwa saya mampu melewati segala tahapan tes masuk polisi. Dan pastinya sangat bangga sekali. Baik Ibu. Lalu berapa lama sih Bu proses pendidikannya? Ya. Proses pendidikan yang saya lewati saat itu karena kami bersumber dari sumber sarjana, kami melaksanakan pendidikan di
Akademi Kepolisian saat itu. Detasemen kami, Detasemen Perwira Polri Sumber Sarjana, kami melaksanakan pendidikan selama 6 bulan. Baik. Lalu apa Bu, pangkat pertama setelah menjalani pendidikan? Setelah lulus dari pendidikan, pangkat pertama yang kami dapatkan adalah pangkat Inspektur 2 Polisi. Baik Bu, setelah mendapat pangkat dan setelah menjalani pendidikan, Ibu dinas di mana sih Bu awalnya Bu waktu menjadi anggota Polri? Penempatan pertama saya setelah lulus pendidikan itu di Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri. Baik Ibu, setelah dari Irwasum, Ibu pernah ditugaskan di mana saja dan tugas di mana sampai sekarang? Penugasan yang pernah saya laksanakan tidak banyak Mas, semenjak dari pendidikan, dimana pendidikan setelah lulus saya di Inspektorat Pengawasan Umum, kemudian saya ditugaskan di Polda Metro Jaya. Saat itu penempatan pertama kami di Biro Operasional. Setelah di Biro Operasional kami ditempatkan lagi di Reserse Kriminal Khusus Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu saya melaksanakan pendidikan sekolah tinggi pimpinan pertama. Setelah itu kami ditempatkan di Direktorat Pengembangan Objek Vital Nasional Korsabara Bahatan Polri sampai saat ini. Siap, baik Ibu. Lalu gimana sih Bu rasanya menjalani karir sebagai polisi wanita? Ya, menjalankan karir sebagai seorang polisi wanita, di mana saya pun juga sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kami, di keluarga kami, itu sangat-sangat menantang, sangat-sangat berkesan. Artinya kami polisi wanita harus bisa benar-benar membagi waktu antara tugas dan juga antara tugas pokok kami sebagai seorang anggota Polri, juga tugas kami sebagai seorang istri dan ibu di rumah tangga kami. Itu artinya kami benar-benar harus menjadi pribadi yang profesional, baik di organisasi maupun di rumah tangga. Seperti itu. Baik Ibu. Nah teman-teman, sebelum kita tutup, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk teman-teman atau mahasiswa yang ingin daftar menjadi anggota Polri? Baik. Pesan kami kepada teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai anggota Polri, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa, belajar dan raihlah ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga nanti teman-teman dapat memberikan dan mengabdikan ilmu yang teman-teman punya kepada masyarakat. Tentunya apabila teman-teman nanti lulus menjadi anggota Polri, ilmu dan bekal apa yang teman-teman miliki dapat teman-teman abdikan, dapat teman-teman bagi dan sharing ke semua masyarakat. Seperti itu. Siap. Nah itu dia teman-teman obrolan singkat kita dengan Ibu Kompolvina. Terima kasih Ibu sudah Terima mengizinkan. kasih Mas Farhan. Teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman atau mahasiswa yang memiliki cita-cita menjadi anggota Polri. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.